Matahari mulai terbenam, langit berwarna jingga dan ungu. Suara adzan berkumandang dari menara masjid, memanggil umat muslim untuk sholat maghrib. Masjid perlahan dipenuhi jamaah, tapi di pojok sana, ada sosok kecil terisak pelan. Anak laki-laki itu, mungkin umurnya sekitar 7 tahun, terlihat sangat sedih. Tangan kecilnya memegang sajadah lusuh, wajahnya terbenam di lipatannya. Air matanya mengalir deras membasahi sajadah. Masjid yang biasanya terasa damai, malah membuatnya semakin sedih. Kehadirannya yang terlihat berbeda, tentu saja disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Jamaah saling berpandangan, hati mereka terenyuh melihat anak kecil itu. Apa yang membuat anak sekecil itu begitu sedih? Di mana orang tuanya, yang seharusnya melindunginya dari kesedihan seperti ini? Orang-orang berbisik, mereka penasaran dengan keadaan anak itu. Ada yang mengira dia terpisah dari keluarganya. Ada juga yang berpikir mungkin dia habis dimarahi, hatinya terluka oleh kata-kata kasar. Setiap dugaan hanya menambah misteri. Seorang nenek baik hati, wajahnya penuh kerutan yang menunjukkan pengalaman hidupnya, menghampirinya dengan hati-hati. Matanya yang penuh perhatian, bertemu dengan mata anak itu yang basah. "Nak," tanyanya lembut. Suaranya menenangkan. "Ada apa? Di mana orang tuamu?" Anak itu diam sejenak, lalu mengangkat kepalanya menyegel ke langit, suaranya lirih. "Ayahku, bertama Allah, say." Kata-katanya membuat hening seketika. Bisikan-bisikan berhenti. Ayah anak itu, tempatnya bergantung, telah meninggalkannya, membuatnya terombang-ambing dalam lautan kesedihan. Dia datang ke masjid rumah Allah, mencari ketenangan dalam sholat. Di sini, di antara barisan jamaah yang berdiri berdampingan, dia merasa dekat dengan ayahnya, dekat dengan Allah yang kini memeluk ayahnya. Nenek itu, hatinya tersentuh, memeluk anak itu. "Nak," bisiknya lembut, "Allah bersama orang-orang yang sabar." Dia menguji orang yang dia cintai. Kisah anak laki-laki ini menyentuh hati semua yang hadir. Ini mengingatkan kita betapa berharganya keluarga, betapa dalamnya cinta seorang anak kepada orang tuanya, dan betapa pedihnya rasa kehilangan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati dan menyayangi orang tua. Al-Quran mengingatkan kita, dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan pada dua orang ibu bapaknya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bahkan setelah meninggal, ikatan antara anak dan orang tua tetap ada. Doa anak yang saleh adalah pahala yang terus mengalir untuk orang tua yang telah meninggal, bukti kekuatan cinta dan ikatan keluarga. Masjid dengan pintu yang terbuka dan suasana yang ramah, menjadi tempat berlindung bagi anak yang berduka itu. Dia menemukan ketenangan bersama saudara-saudara muslimnya, rasa empati mereka meringankan beban kesedihannya. Imam dalam khotbahnya sering berbicara tentang pentingnya sabar dalam menghadapi kesulitan, tentang mencari perlindungan kepada Allah di saat-saat sulit. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 155. Ayat-ayat ini menjadi sumber kekuatan bagi anak itu, mengingatkannya, bahwa meskipun dalam kesedihan, dia tidak sendirian. Anak itu, dengan keimanannya yang tulus, berpegang teguh pada doa sebagai tali penghubung dengan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya kepada Allah, mencari penghiburan dalam mengingat rahmat dan kasih sayangnya. Dia berdoa untuk ayahnya, untuk pengampunannya, dan untuk tempat tinggalnya yang abadi di surga. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Kata-kata ini sangat menyentuh hatinya. Memperkuat keyakinannya bahwa Allah mendengarkan doa hambanya, terutama mereka yang sedang dalam kesulitan. Doa yang dilakukan dengan tulus dan rendah hati, menjadi sumber penghiburan yang besar bagi anak itu. Itu adalah
cara untuk terhubung dengan ayahnya dalam roh, untuk menghormati ingatannya, dan untuk mencari bimbingan dan penghiburan Allah selama masa sulit ini. Kisah anak laki-laki ini mengingatkan kita tentang pentingnya rasa kebersamaan dan kasih sayang dalam Islam. Masjid, sebagai tempat ibadah dan berkumpul, juga harus menjadi tempat berlindung bagi yang berduka, tempat di mana hati menemukan ketenangan dan beban dibagi bersama. Nabi Muhammad bersabda, "Orang-orang beriman itu bagaikan satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakitnya." Hadits ini menekankan tanggung jawab kita satu sama lain, terutama terhadap mereka yang sedang menderita. Marilah kita berusaha untuk meniru kasih sayang yang ditunjukkan kepada anak laki-laki itu, menawarkan bantuan, kata-kata yang baik, atau telinga yang mendengarkan kepada mereka yang membutuhkan. Marilah kita jadikan masjid kita tempat yang nyaman dan mendukung, tempat di mana hati menemukan penyembuhan dan jiwa menemukan kedamaian. Dan janganlah kita melupakan pentingnya doa, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk mereka yang telah meninggalkan dunia ini. Karena dalam doa, kita menemukan ketenangan, kekuatan, dan hubungan langsung dengan Tuhan.